Anda kembali di Liputan 6 Pagi Daerah. Saudara, Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar tindak pidana perdagangan orang, yakni menawarkan gadis di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Timur. Petugas meringkus 1 muncikari dan 6 karyawan joki yang mengoperasikan aplikasi online dewasa. Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya menggerebek tindak pidana perdagangan orang di salah satu apartemen di kawasan Surabaya Timur. Polisi menangkap pelaku saat di depan apartemen ketika sedang menunggu taksi online hendak kabur. Bukannya menyerah, muncikari ini sempat melawan petugas. Modusnya pelaku merekrut 4 gadis di bawah umur untuk dibujuk dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil melalui media sosial dengan tarif Rp300.000 sampai Rp1 juta. Selain menangkap muncikari, polisi juga meringkus 6 pekerja atau karyawan yang mengoperasikan aplikasi media sosial. Menurut pengakuan pelaku, bisnis haram ini sudah dilakoni sejak 6 bulan lalu. Untuk 6 joki beroperasi ada di luar hotel. Di halaman hotel, dia berperan mencari pelanggan melalui WeChat dengan nama Brut Bismillah. Sehingga ketika ada pelanggan klien yang tertarik, yang seakan-akan berkomunikasi dengan calon klien, sebenarnya mereka berkomunikasi dengan para joki. Kemudian setelah bertemu, mereka memberikan sebuah petunjuk, diarahkan untuk naik ke kamar, kemudian dipertemukan dengan salah satu di antara korban. Saat ini keempat korban sedang dalam pemulihan dan pendampingan unit PPA Polrestabes Surabaya. Polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman hukuman 10 tahun penjara. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, pria paruh baya di Sidoarjo babak belur karena diduga mencuri motor warga. Pelaku sempat dibawa ke rumah sakit untuk perawatan luka sebelum digiring ke kantor polisi. Sejumlah warga yang marah menghajar pria paruh baya di Jalan Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Tanpa ampun, warga menyerang pria yang diduga maling motor tersebut. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pria itu beserta barang bukti motor yang diduga barang curian. Peristiwa bermula saat seorang warga Sidokari, Sidoarjo melihat motor mirip dengan motornya yang baru saja dicuri. Pria pengemudi motor yang dihentikan dan ditanya justru tancap gas hingga korban pencurian berteriak minta tolong warga. Motor akhirnya bisa dihentikan dan pengemudinya langsung dikeroyok warga. Tadi kejadiannya gimana sih, Mas? Saya kan jualan di sini. Nah, tiba-tiba tadi ada orang berhenti di depan rombong saya. Nah, terus itu udah teriak maling-maling. Saya nggak berani ngedeket, tahu-tahu udah dikebukin warga. Mas, tadi yang diduga maling tadi itu perawakannya gimana? Masih muda atau udah tua kayaknya? Udah tua. Pria paruh baya yang babak belur itu tidak memiliki identitas dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati sebelum dibawa ke kantor polisi. Kasus dugaan pencurian motor itu ditangani Polsek Kota Sidoarjo. Zaidul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang digunakan menyimpan kabel jaringan bawah tanah hasil curian di Jember. Selain barang bukti 2.000 meter kabel, polisi juga meringkus 2 pelaku. Rumah tempat penyimpanan kabel curian yang digerebek polisi ini berada di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember. Saat memeriksa lokasi, aparat Polsek Jenggawah menemukan tumpukan kabel jaringan bawah tanah milik PT Telkom yang sudah terpotong-potong. Setelah dihitung, potongan kabel tersebut diperkirakan sepanjang 2.000 meter yang diduga dicuri di beberapa titik wilayah Kabupaten Jember. Polisi juga meringkus 2 penghuni rumah SU dan TH warga Bangkalan dan Sampang yang diduga pelaku pencurian. 2 orang yang ditangkap mengatakan kabel itu akan dibakar, kemudian bagian tembaganya akan dijual. PT Telkom mengatakan kerugian akibat pencurian kabel jaringan bawah tanah itu mencapai Rp800 juta. Panjangnya kurang lebih 2.000 meter atau 2 kilometer, yang mana kemungkinan kabel tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang TKP-nya di daerah Jenggawah, Puger, dan Rambi Puji.
Sementara barang bukti tersebut kita bawa ke Polsek Jenggawa dan 2 terduga ini kami akan lakukan pemeriksaan secara intensif dan kita akan kejar terus pemasoknya dan pelaku-pelaku pencuriannya. Untuk kerugian mungkin estimasi bisa mencapai 800 juta. Terus langkah selanjutnya seperti apa nih Pak? Untuk saat ini kami akan terus berkoordinasi dengan pihak dari kepolisian untuk menangani kasus ini lebih lanjut lagi. Nah, untuk kasus pencurian seperti apa kita masih dalami juga. Cuman memang kalau dari laporan ini adalah kabel yang diambil secara ilegal dan ditemukan kemungkinan di beberapa daerah. Guna penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa pelaku dan barang bukti kabel curian berikut alat potong berupa kapak ke Mapolsek Jenggawa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Seorang nenek di Probolinggo yang berprofesi sebagai tukang pijat atau urut bayi berangkat haji setelah puluhan tahun menabung. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi.